Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, kelihatannya hari ini pada semangat ya. Nampak jelas dari wajah-wajah kalian yang terlihat ceria. Udah pada sarapan belum? Udah? Bagus sekali. Jadi, sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian harus utamakan sarapan dulu biar pada semangat mengikuti pelajaran di sekolah. Paham kan anak-anak? Bagus sekali, pinter-pinter murid ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Anton, kamu pimpin doa ya. Dimulai. Selesai. Sekarang ibu mau tanya, siapakah di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Oke, ibu akan cek nama kalian satu persatu ya. Farid, hadir. Anton, hadir. Widya, hadir. Nisa, hadir. Alhamdulillah, masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berada di tempat ini untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali Farid. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi informasi dalam teks ceramah yang dibaca ataupun didengar. Anak-anak, apakah kalian tahu dia siapa? Ya, benar sekali. Jadi dia adalah Ustadz Hanan Attaqi. Agar kalian lebih memahami mengenai ceramah, kalian bisa mendengarkan ceramah yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi sebagai berikut. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku kalian pada halaman 173. Nah, di sini sudah ada materi mengenai ceramah. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama kalian, ada yang pernah mendengar istilah ceramah sebelumnya? Nah, kalau begitu apa pengertian dari ceramah? Yang tahu angkat tangan. Baiklah Widya, apa nak? Bagus sekali. Jadi ceramah adalah proses penyampaian informasi kepada orang lain mengenai suatu hal yang sedang dipersoalkan. Nah, jadi biasanya ceramah itu berisikan apa? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali Nisa. Jadi biasanya berisikan nasihat atau hikmah-hikmah yang diperuntukkan bagi pendengarnya. Pintar-pintar nih murid ibu. Jadi kalau ceramah itu biasanya disampaikan oleh siapa? Ya, disampaikan oleh para ustaz. Ya. Namun, selain ustaz yang bisa menyampaikan ceramah, juga bisa disampaikan oleh misalnya orang tua ataupun guru dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini paham kan apa itu ceramah? Paham semuanya? Bagus sekali, pintar-pintar murid ibu. Nah, sekarang ada yang tahu ada berapa ciri-ciri dari ceramah? Angkat tangan kalau tahu. Ya, Anton, apa nak? Bagus sekali. Jadi dalam ceramah ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama tentunya harus ada narasumber sebagai orang yang menyampaikan informasi atau ceramah tersebut. Kemudian yang kedua adalah harus ada gagasan atau ide yang disampaikan. Dan yang terakhir tentunya harus ada
pendengar sebagai penerima informasi atau penerima ceramah yang disampaikan oleh narasumber. Nah, jadi dalam ceramah, gagasan yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang baik agar permasalahan yang disampaikan dapat diterima oleh pendengarnya. Selain itu, materinya juga harus bersifat aktual agar pendengar tertarik untuk mendengar isi ceramah yang disampaikan. Artinya, topik atau tema yang disampaikan itu menjadi bahan perbincangan publik saat itu. Nah, sampai di sini paham kan mengenai ciri-ciri ceramah? Bagus sekali. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tidak dipahami, kalian bisa menanyakan kembali kepada ibu. Jangan malu untuk bertanya ya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur ceramah. Jadi, dalam unsur-unsur ceramah ini hampir sama dengan ciri-ciri ceramah yang ibu sampaikan tadi. Nah, dalam unsur-unsur ceramah ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama tentunya harus ada penceramah, yaitu orang yang menyampaikan isi sebuah ceramah. Kemudian yang kedua adalah, ada yang bisa jawab apa? Ya, bagus sekali Farid. Jadi, yang kedua adalah pendengar, yaitu orang yang mendengarkan isi dari sebuah ceramah. Dan yang terakhir adalah, ya benar sekali Nisa, jadi yang terakhir adalah materi ceramah, yaitu isi atau tema yang disampaikan oleh penceramah kepada pendengarnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan contoh teks ceramah berikut ini. Kalian perhatikan dan baca secara seksama. Baik. Nah, kira-kira informasi apa yang kalian bisa dapatkan setelah membaca contoh teks ceramah tersebut? Ada yang bisa jelaskan? Ya, kamu, Anton, apa nak? Ya, benar. Jadi, dari contoh teks ceramah tersebut didapatkan informasi bahwa sebagai manusia kita harus berperilaku sabar atas sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena dari perilaku sabar itu, kita bisa mendapatkan hikmah dan manfaat dari perilaku sabar tersebut. Nah, itulah contoh dari teks ceramah serta informasi yang bisa kalian dapatkan. Sampai di sini paham kan? Baik. Setelah kalian mendengarkan pemaparan materi yang ibu sampaikan, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, yakni 4 kelompok. Jadi sekarang kalian berhitung 1 sampai 4. Oke, sudah? Sekarang nomor 1 merupakan kelompok 1, nomor 2 merupakan kelompok 2, dan sampai seterusnya. Nah, di sini sekarang ibu sudah memiliki LKPD untuk kalian kerjakan. Selain itu, dalam LKPD ini juga memuat pembahasan materi yang sama dengan ibu sampaikan tadi, namun dijelaskan secara singkat di sini dan jelas. Nah, untuk tugas kalian di sini sudah ada teks ceramah yang akan kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Tentunya kalian di sini mengidentifikasi informasi apa saja yang kalian dapatkan dari ceramah yang ada dalam LKPD ini. Oke? Apa kalian paham dengan apa yang akan kalian kerjakan? Paham? Bagus sekali. Oke, Anton, silakan bagikan ke tiap masing-masing kelompok. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan dan mendiskusikan mengenai tugas kalian ini. Baiklah, sepertinya sudah 15 menit berlalu. Sekarang ibu akan memberikan kesempatan kepada tiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, kesempatan pertama ibu berikan kepada kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 dan seterusnya. Wow, bagus sekali. Setelah ibu mendengarkan pemaparan dari hasil diskusi kalian, ibu dapat mengatakan bahwa kalian semuanya sudah paham mengenai materi ini. Jadi beri aplaus untuk kita semua. Oke, baik. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa ceramah adalah proses penyampaian informasi kepada orang lain mengenai suatu hal yang sedang dipersoalkan. Nah, dalam ceramah itu biasanya berisikan apa? Ada yang masih ingat tadi? Ya, Nisa, benar sekali. Jadi berisikan nasihat-nasihat atau hikmah yang diperuntukkan bagi
Bagi pendengarnya. Kemudian untuk ciri-cirinya, ada yang bisa jelaskan kembali? Ada berapa? Ya, Fajri? Bagus sekali. Jadi ada 3. Yang pertama harus ada narasumber, kemudian ada pendengar, dan yang terakhir adalah harus ada gagasan atau ide yang disampaikan. Dan yang terakhir untuk unsur-unsur ceramah, ada berapa? Ya, Widya? Ya, benar, ada 3 juga. Yang pertama ada penceramah, kemudian pendengar, dan yang terakhir materi atau isi ceramah yang disampaikan. Sampai di sini paham? Bagus sekali. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik, tidak ada. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu akan meminta kalian untuk mencari contoh teks ceramah, kemudian kalian identifikasi informasi yang ada di dalamnya. Sama halnya yang kalian kerjakan tadi pada saat mengerjakan tugas kelompok, ya, seperti itu. Nah, sampai di sini paham dengan tugas yang akan kalian kerjakan? Paham semuanya? Bagus. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan menutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.